Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian cuma butuh satu kali salah klik, satu rekomendasi video aneh yang kalian tonton karena iseng ataupun penasaran, dan tiba-tiba homepage YouTube kalian berubah jadi tempat yang sama sekali berbeda. Selamat datang di sisi gelap dari YouTube part ketiga. Mau tahu kisah-kisah aneh lainnya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nameless YouTube. Pernah gak sih pas lagi scroll YouTube malam-malam, nggak sengaja nih, kalian tuh nemuin channel aneh yang bikin kamu tuh mikir, ini apaan deh? Nah, di tahun 2021, ada sebuah channel misterius yang muncul dan juga bikin beberapa penonton pada saat itu mengaku beneran nggak bisa tidur. Channel itu nggak punya nama ya, bener-bener kosong. Kelakuan channel ini juga udah aneh dari awal. Dia sering banget nge-spam video, dimana kadang satu video yang sama di-upload sampai 10 kali berturut-turut. Isinya pun campur aduk. Ada video yang cuma nampilin gambar orang pakai topping super nyeremin lah. Ada juga klip dari video horor legendaris YouTube I Feel Fantastic. Ada juga yang nampilin Android bernama Tara lah. Dan yang aneh buat tahun 2021, dia juga nge-upload gambar-gambar yang kelihatan kayak hasil buatan AI. Tapi bagian paling bikin gila dari semua itu, tau nggak apa? Audionya. Bayangin kalian tuh nonton gambar aneh, tapi suaranya adalah jeritan orang-orang yang dibarengi alunan musik piano yang tenang ya teman-teman. Bikin kepala pusing dan merinding gak sih? Awalnya kita mungkin mikir ini tuh cuma proyek seni aneh atau orang iseng doang ya. Tapi di satu titik channel ini berubah dari sekedar aneh menjadi beneran serem. Mereka mulai upload video yang nampilin seorang perempuan dalam kondisi diikat dan juga mulutnya ditutup dengan lakban. Di momen inilah semua orang yang nonton tuh pada sadar ya, kalau ini mungkin bukan lagi sekedar video aneh, tapi bisa jadi sesuatu yang jauh lebih jahat. Cuma beruntung, pada akhirnya channelnya tuh di take down ya, sehingga gak banyak penonton lain yang kena trauma ataupun berusaha mencontoh video tersebut. Live Taiwan. Sekarang, coba bayangin kalian ini adalah seorang satpam gedung yang lagi jaga malam-malam di lobi yang sepi. Nah, tiba-tiba nih kalian ngeliat rekaman CCTV yang aneh banget. Saking anehnya, sampai belasan tahun setelahnya, gak ada satu orang pun di dunia yang bisa ngejelasin isinya tuh apa sih maksudnya. Itulah yang terjadi di sebuah gedung Yuan Lin Finance dan juga Economics di Taiwan pada suatu malam di bulan Januari yang lalu. Pada waktu itu, ada perempuan dan juga anak kecil yang tiba-tiba masuk ke lobi gedung. Satpam yang jaga tuh merasa aneh, tapi si ibu buru-buru masuk lift dan bilang kalau cuma mau ketemu sama teman. Nah, karena curiga, si satpam akhirnya ngecek rekaman CCTV liftnya itulah. Dan apa yang dilihat jadi awal dari misteri ini. Di dalam lift tuh si ibu kelihatan panik banget, dia terus-terusan tekan tombol lantai 11. Lalu dia melakukan hal yang super aneh, jaketnya tuh dilepas, kemudian jaket anaknya juga sama, dan ditaruh di lantai liftnya ya. Nah, tepat sebelum pintu lift di lantai 11 terbuka, dia lepas sepatunya. Dan begitu pintu liftnya terbuka, dia tuh langsung lari keluar tanpa alas kaki sama sekali. Di rekaman terakhir, mereka kelihatan jalan di lorong lantai 11 menuju arah tangga darurat yang juga merupakan satu-satunya akses ke atap. Dan setelah itu, mereka hilang, lenyap begitu aja. Polisi awalnya mikir kalau ini adalah kasus bunuh diri. Melepas sepatu sebelum melompat adalah kepercayaan di beberapa negara Asia loh, dimana ini tuh dipercaya sama mereka biar tidak membawa kotoran ke alam baka. Tapi saat polisi menyisir seluruh area sekitar gedung, hasilnya tuh nol teman-teman. Gak ada mayat, gak ada darah, dan gak ada jejak apa-apa ya. Misteri ini tuh makin gila saat polisi mengecek semua CCTV lain yang ada di gedung itu. Fakta pertama, mereka tuh gak mungkin loncat. Fakta kedua, mereka gak pernah terekam keluar gedung. Semua pintu keluar ada CCTV-nya. Fakta ketiga, mereka tuh nggak ada di dalam gedung ya. Polisi udah menyisir setiap sudut, mulai dari basement sampai tangki air di atap dan juga hasilnya nihil. Nah, pertanyaannya nih sekarang buat kalian. Kalau mereka tuh nggak loncat, nggak keluar, dan nggak di dalam, terus mereka kemana dong? Sampai detik ini nggak ada aktivitas di rekening bank mereka, nggak ada pendaftaran sekolah atas nama anaknya. Pokoknya nggak ada jejak sama sekali deh. Seolah-olah pada malam itu mereka benar-benar menguap udara. Nugumu. Jepang itu bukan cuma terkenal karena negaranya maju doang ya, tapi ada konten di YouTube yang horor banget, dimana bahkan menurut aku sih ya bikin tidak nyaman juga. Namanya adalah Nugumu. Channel ini diisi sama VTuber berbentuk boneka kayu yang jujur aja tampangnya bikin gak bisa tidur ya. Di setiap videonya, si Nugumu ini bakal ngomongin hal-hal aneh dengan diiringi musik yang bikin merinding. Pokoknya gak rekomen deh ya kalau kalian tuh tinggal sendirian dan juga nontonnya tuh malam-malam. Fantastiku, hehehe, こんにちは。 Nah, こんにちは。 ini こんにちは。 dia.
バーチャル YouTuber のおならエロ。 Lalu judul videonya tau nggak gimana? Tulisan kanji acak yang nggak ada artinya sama sekali. Pokoknya semua elemen di channel ini didesain untuk bikin siapapun nggak nyaman deh. Tapi yang paling bikin gila dan jadi hook cerita ini tau nggak apa? Para fansnya. Kalau teman-teman scroll ke kolom komentar, isinya bukan orang ketakutan ya, justru malah sebaliknya. Kolom komentarnya ini justru dibanjiri fans-fans fanatik yang nulis hal-hal seperti ini nih. Nugumu ganteng banget, dadanya tuh bidang. Dia sangat imut, aku mau punya bayi deh darinya. Aku cinta kamu Nugumu. Aneh banget kan? Ada channel horor tapi fansnya malah kayak fans K-pop garis keras. Mereka malah bikin fan art, ngikutin semua media sosialnya, dan memujinya tuh setengah mati. Ini channel apaan ya sebenarnya? Logikanya, channel sepopuler ini nggak mungkin kan cuma iseng-iseng bikin konten horor doang. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam dan juga gelap di baliknya nggak sih? Nah, tapi ternyata jawaban sebenarnya jauh lebih simple dan jenis banget. Sebelum Nugumu muncul, di Jepang lagi ada ledakan tren VTuber. Tahu kan? Karakter-karakter anime imut yang lagi ngevlog dan juga main game. Nah, tren ini tuh besar banget ya di sana. Nugumu ini adalah anti VTuber. Dia ini tuh parodi dari tren itu sih sebenarnya teman-teman. Semua yang dilakukan adalah kebalikan dari VTuber pada umumnya. Karakternya tuh serem, kontennya bikin gak nyaman, terus fans-fans yang super aneh itu mereka semua tuh cuma acting. Mereka sengaja nulis komentar-komentar aneh dan juga obsesif itu untuk niruin kelakuan fans garis keras di channel-channel VTuber yang beneran. Jadi channel yang dikira tempat transaksi dark web dan juga sekte sesat ini ternyata cuma sebuah inside joke raksasa dari komunitas internet Jepang yang lagi ngetahuin tren di sekitar mereka doang ya. このチャンネルの動画を見たら肉になりますか？お前の元に私の肉が届いたようですね。 Speak soft. Kebanyakan channel YouTube itu gampang ditebak nggak sih? Dalam hitungan detik, biasanya kita udah tahu ya isinya itu tentang apa? Entah musik, game, komedi, dan juga yang lain-lain deh. Nah, tapi kadang kita juga bisa menemukan channel yang sama sekali nggak masuk akal. Contohnya ini deh, nggak ada banner, nggak ada info di bagian about, cuma ada nama dan juga deretan playlist. Awalnya kelihatan biasa aja ya, ada playlist life hacks, tutorial dance, bahkan klip-klip Stranger Things juga loh. Tapi pas waktu di scroll lebih jauh, kalian pasti mulai sadar nih, kalau ada yang nggak beres nggak sih di channel ini? Soalnya di antara playlist normal itu, ada playlist-playlist lain dengan thumbnail yang bikin perut tuh mual. Ada gambar orang tergeletak di lantai, ada yang kaku, dan ada yang dengan mata melotot atau terbalik juga. Disitulah kalian mungkin juga sadar ya kalau ini bukan video biasa. Ini adalah kumpulan video orang yang sedang mengalami kejang-kejang teman-teman. Ini bukan video bohongan ya, ini semua tuh rekaman asli. Kebanyakan video ini diupload oleh keluarga pasien untuk tujuan medis. Ya, tujuannya cuma satu, untuk ditunjukin ke dokter biar mereka tuh bisa memantau kondisi pasien dan nentuin pengobatan yang tepat tuh bakalan gimana. Konteksnya jelas kan? Tapi di channel Misirus ini semua konteks itu tuh dibuang. Video-video yang penuh penderitaan ini dicuri dan dikumpulin jadi satu. Dan yang paling aneh adalah judul-judul dari playlistnya. Ada yang judulnya gerakan, mata, bibir, dan yang paling bikin resah ada yang judulnya suara yang bagus. Bayangin video orang yang lagi kejang, menggap-benggap, dan juga kesakitan dikasih judul playlist kayak begitu coba. Jelas ini bukan untuk tujuan medis dong. Masalahnya angka viewsnya juga gila-gilaan. Beberapa playlist ini punya ratusan ribu views, coba bayangin. Bahkan ada yang lebih dari 1 juta views coba. Kok ada yang nonton beginian ya? Dan apa sih tujuannya? Tapi bagian yang paling parah dari semua ini menurut aku nih ya, adalah beberapa playlist ini isinya adalah anak-anak, balita, bayi, dan anak kecil yang lagi kejang direkam oleh orang tua mereka yang lagi panik. Video-video ini nggak seharusnya dilihat oleh siapapun di luar keluarga dan juga dokternya sih. Tapi di sini video mereka tuh dicuri, dicampur sama video orang dewasa, dan dikoleksi oleh orang asing entah untuk tujuan apa. Inilah yang bikin masalahnya tuh susah diberantas. Di YouTube siapa aja bisa bikin playlist pakai video orang lain ya? Ya, secara individu video-video medis ini nggak melanggar aturan YouTube sih, tapi saat ditarik keluar dari konteksnya, terus dikumpulin jadi satu kayak begini, dan ditonton juga jutaan kali, niatnya udah jelas berubah total dong. Tapi sistem YouTube gimana? Ya mereka melihatnya sama aja. Dan sampai sekarang channel semacam ini tuh masih ada, serta playlistnya juga masih dapat diakses untuk publik. George Sodini.
Channel YouTube yang udah lama ditinggalin itu kadang punya aura yang aneh gak sih? Dan nomor terakhir pada video kita hari ini juga datang dari sebuah channel bernama MOSB46PGH yang dibuat pada tahun 2008 oleh seorang pria bernama George Alfred Sodini, dan channel ini cuma punya 2 video. Sekilas sih isinya cuma cowok biasa lagi ngomong ke kamera ya. Tapi dibalik itu ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Video-video ini sebenarnya adalah tugas dari seminar self-help yang diikutin sama si Sodini. It is easy for me to hide from my emotions for one more day. Take a long drive in the car, listen to some music, daydream, or just do some mundane task around the house that really doesn't need to be done, that's not too important. And there you go, one more day, and one more day turns into one more year. Now, RDS says that I have approximately maybe 15 more years to be successful at this. And when I heard that, I wanted to continue immediately to start moving on this. I didn't realize I had that much time. So my objective is to be real and to learn to be emotional and to be able to emotionally connect with people. Because when I'm 10 to 20 years older than she is, she has to feel good about this thing. And the only way around that, is to work on this. And perhaps STEM exercises or forgiveness exercises as per Hay or whatever else. I'm going to post this and see what comes back. Nah, tapi tanpa disadari, video ini juga jadi cerminan perasaan yang kesepian dan juga terisolasi. Waktu itu nggak ada yang nonton ya teman-teman, tapi sekarang video ini jadi kayak kepingan puzzle dari sebuah akhir cerita yang tragis. Karena setahun setelah video itu diupload, George Sodini melakukan sesuatu yang mengguncang seluruh kota. Di luar, George Sodini kelihatan kayak orang normal ya. Umurnya tuh 48 tahun, kerja sebagai analis sistem di sebuah firma hukum, tapi di dalam gimana? Dia tuh hancur loh, dia tuh kesepian parah dan seringkali merasa nggak nyambung sama dunia. Terakhir kali dia punya pacar itu tahun 80-an dan frustasinya selama puluhan tahun itu berubah menjadi kebencian. Dia yakin banget di dalam dirinya sendiri kalau nggak akan pernah ada cewek yang mau sama dia. Nah, karena saking putus asanya, dia ikut seminar yang katanya bisa ngajarin cowok biar sukses tuh deketin cewek ya. Salah satu tugasnya adalah bikin video tour rumah biar kelihatan lebih menarik. Kalian lihat dulu deh videonya. Open it up. Oh, someone left it unlocked. That's not good. Inside, okay. Here's my big screen TV. 32-inch. It's my computer. Let me pan out a little bit. Computer is connected to the stereo, which I listen to my MP3s and everything else. Pan to the other side. Speakers on each side are large. They double as end tables. Okay, couch and chair, they match. The woman will really be impressed. Okay, come over here. There's some reading material that we're all familiar with. Suaranya datar cuma kayak baca skrip tanpa perasaan gitu gak sih? Video yang kelihatannya cuma tugas aneh ini nyatanya adalah awal dari sebuah rencana yang mengerikan. Setelah berhenti bikin video, Sodini mulai nulis diary online. Dan isinya tuh bikin merinding. Isinya tuh penuh dengan kemarahan, kebencian, dan obsesi ya untuk balas dendam ke semua cewek yang dianggap udah nolak dia sebelumnya. Dia mulai merancang apa yang disebut sebagai exit plan. Puncaknya pada 4 Agustus 2009 sekitar jam 8 malam, kelas aerobik cewek-cewek di gym LA Fitness tuh baru aja dimulai. Sodini masuk ke sana, bawa tas besar, lalu dia taruh tasnya, matiin lampu ruangan, dan tanpa ngomong sepatah kata apapun, dia nembakin senjata ini secara brutal. Saat semuanya berakhir, 3 perempuan tewas dan 9 lainnya tuh luka-luka. Setelah itu pun Sodini bunuh diri di tempat. Sampai hari ini channel YouTube George Sodini tuh masih ada ya. 2 videonya itu jadi terasa mengerikan gak sih pas kita tahu kisahnya? Nonton dia ngomongin sofanya sekarang rasanya tuh beda ya. Itu tuh bukan video orang minta tolong, tapi kayak pertunjukan aneh dari seseorang yang jiwanya tuh udah lama pergi, just belum ada yang sadar sama sekali. Nah, kalau kalian sadar nih, di akhir videonya tuh dia bilang, aku bakal posting ini dan lihat apa hasilnya. I'm gonna post this and see what comes back. Dan kalian tahu kan hasilnya apa? Sebuah tragedi yang mengerikan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.